Apa mungkin saya saja ya yang sering punya rasa khawatir, rasa takut, cemas gitu. Pak Emil mungkin nggak punya ya Pak ya? Punya nggak Pak? Saya yakin ya mungkin setiap kita pasti punya dan mengalami kekhawatiran di dalam kehidupan. Mungkin aspeknya beda-beda gitu. Mungkin yang ada dalam hal aspek ekonomi, mungkin dalam hal aspek kesehatan, mungkin dalam aspek hubungan keluarga, atau mungkin yang terus berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Mungkin setiap kita beda-beda ya. Saya waktu mempersiapkan semuanya ini sekitar 2 minggu lalu, saya sungguh benar-benar tertegur melalui lagu ini gitu. Di awal-awal Oktober itu saya mengalami, tidak tahu hati saya ini terkadang seperti mengalami kalut gitu ya, takut gitu. Kalau suami saya bilang sering gini, kamu tuh sering takut karepe dhewe, khawatir karepe dhewe, ngapain kamu selalu pikiri yang belum tentu terjadi. Tapi mungkin kita seorang perempuan itu mungkin lebih seperti itu ya. Waktu itu saya sempat kayak stuck gitu. Saya sempat kayak ya udah doa ya asal doa, renungan ya asal renungan, tapi tidak punya api yang sungguh-sungguh untuk benar-benar mau berdoa dan mau bersaat teduh. Biasanya saya kalau lagi istilahnya kalau saya bilang saya lagi down itu seperti itu gitu. Tapi saya tuh bersyukur gitu ketika saya mengalami itu, Tuhan itu selalu punya cara yang sendiri untuk menegur dan istilahnya merefresh saya kembali gitu ya. Entah kadang-kadang saya mikirnya gini, entah disengaja apa nggak disengaja. Setiap kali kalau saya nyetir mobil itu kan di mobil itu selalu saya setel radio itu Bahtera Yuda atau BFN. Itu tuh lagu ini tuh berkali-kali, nanti saya pindah, setelah habis saya pindah. Kadang-kadang kalau misalnya iklan apa gitu, saya pindah. Ini lagi gitu. Besoknya juga gitu, beberapa hari lah istilahnya. Saya kayak sama Tuhan itu diingatkan terus gitu ya dengan lagu ini gitu. Pertama sekali 2 kali mungkin saya lagu ini biasa, sering kok saya nyanyikan gitu. Tapi yang terakhir saya benar-benar merasakan Tuhan itu sungguh berbicara kepada saya. Tuhan mengingatkan kepada saya, apa yang kamu takutkan? Apa yang kamu keluhkan? Apakah kamu kurang melihat bagaimana kasih setiaku di dalam kehidupanmu secara pribadi maupun secara keluarga? Penyertaanku di dalam kehidupanmu secara pribadi kurang. Dalam lagu ini dikatakan, sungguh besar setiamu yang sudah Tuhan nyatakan bagiku. Tuhan terus ingatkan itu kepada saya gitu. Dia juga ingatkan kepada saya, aku yang selalu ngerti isi hatimu. Bahkan aku yang selalu menuruti apa yang kamu mau. Bahkan aku yang selalu memberikan lebih dari apa yang kamu mau. Tuhan kayak ingatkan itu terus kepada saya gitu ya. Ketika saya ya itu tadi stuck itu tadi gitu. Ya, saya bersyukur sama Tuhan. Di tengah-tengah istilahnya bukan gondok ya, tapi istilahnya kadang-kadang kayak gitu. Tuhan itu nggak pernah justru ya wes kamu gondok gitu. Coba kalau kita sebagai saya juga sebagai orang tua, anak gondok sama saya,
Malah kadang-kadang kan kita sebagai orang tua ya wes gondo-gondo, sing butuh siapa? Kamu kan butuh, kamu kan lebih butuh sama aku. Tapi saya bersyukur gitu. Kalau Tuhan itu tidak pernah seperti itu sama saya. Justru ketika saya mulai mundur, ketika saya mulai ragu-ragu, saya mulai istilahnya bukan malas ya, tapi apa ya, kayak gak ada semangat gitu. Dia yang mendatangi saya dan dia mengingatkan kembali kepada saya gitu. Dan saya ingin pesan kepada kita semua. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat setia. Di dalam setiap pergumulan apapun yang sedang kita alami, ketika doa-doa kita dan pergumulan kita mungkin sampai hari ini belum dijawab oleh Tuhan, tetaplah percaya karena janjinya itu adalah ajaib. Dan tetaplah berserah di dalam kekuatannya, karena dialah satu-satunya harapan dan dialah satu-satunya yang dapat menolong kita di dalam menghadapi segala sesuatu. Mari kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama, dan kita mau nyanyikan dengan penuh iman dan rasa syukur. Bapa di dalam surga yang mengasihi kami, biarlah ketika Engkau lihat hati dan hidup kami, di situ banyak ukiran-ukiran janji Tuhan yang kami percayai. Janji Tuhan yang tidak pernah Engkau ingkari, karena Engkau adalah Allah perjanjian.
Dan biarlah pagi hari ini, ketika kami menyiapkan hati kami untuk mendengar janji Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan, boleh kami patrikan juga menjadi ukiran yang indah di hadapan Tuhan, sehingga banyak orang bisa merasakan dan melihatnya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Engkau juga yang akan secara khusus Tuhan menyapa kami. Jangan sampai ada satu orang pun yang terlewati oleh kebenaran firman Tuhan. Tolong hamba-Mu Tuhan, di dalam kerendahan hati hamba menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau memberikan otoritas ilahi. Hamba boleh mengajar, hamba boleh membagikan apa yang sudah Tuhan titipkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua siap mendengar dan menjadi pelaku firman. Amin. Izinkan saya membuka masker. Shalom, apa kabar Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan? Baik, saya pikir sesudah COVID ketika saya bertanya jawabannya jadi tidak baik ya. Tapi ternyata tetap baik. Teman yang menjawab cuma berapa orang tadi? Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Baik, puji Tuhan ya. Boleh toleh kanan kiri walaupun pakai masker. Siapa tahu tadi pagi ada yang belum sempat tersenyum, kelihatan dari matanya gitu ya. Oke. Firman Tuhan yang diberikan kepada saya untuk saya sampaikan pada pagi hari ini, temanya kemunafikan dalam pengucapan syukur. Jemaat kalau membaca tema ini, apa kesannya kira-kira? Memang kalau pembicara tanya, dari depan itu enggak usah mbok jawab. Pasti dia jawab sendiri, ini baru kalimat awal. Kalau enggak kita enggak selesai-selesai gitu ya. Tapi boleh enggak saya minta jawaban kira-kira? Apa kesan Bapak Ibu jemaat sekalian membaca tema ini? Kemunafikan dalam pengucapan syukur. Apa kira-kira kesannya? Apa? Kebohongan. Thank you Pak. Udah merespon, nanti boleh makan siang di rumah masing-masing. Apalagi? Kebohongan katanya. Apa kesannya? Kemunafikan dalam mengucap syukur. Ya ada ya, pasti ada yang jawab dalam hati ya. Oke, enggak apa-apa, nanti kita akan sama-sama berurusan dengan yang dalam hati itu. Dasar firman Tuhan dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Saya ingin mengajak jemaat berpartisipasi membaca bersama dengan saya. Saya akan baca ayat 9, jemaat membaca ayat 10, kita bergantian sampai ayat yang ke-14. Sudah dapatkan? Oke, kalau yang buka lewat HP jangan buka aplikasi yang lain ya. Oke, atau mau ada yang baca lewat PPT yang sudah disediakan di depan. Sudah siap membaca? Orangnya ini kira-kira ada 500, jadi suaranya pasti nanti saya dengar lebih mantap ya. Ayat 9, firman Tuhan tertulis demikian. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang yang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini.
Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita, seperti apapun tantangannya. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat Lukas 18, maka kita harus memperhatikan konteksnya. Dari ayat 1 sampai ayat 8, ada juga perumpamaan yang tercatat di situ. Lalu ayat 9 sampai ayat 14 juga ada perumpamaan yang tercatat di situ, ya. Nah, dua perumpamaan ini, dua-duanya itu berbicara tentang doa. Kalau kita lihat ayat 1 sampai ayat yang ke-8, ada dua tokoh di situ, hakim dan janda. Hakim yang dikatakan di dalam ayat 1 sampai 8 adalah hakim yang lalim, bukan hakim yang baik, ya. Hakim yang lalim, hakim yang melawan Allah. Dan ada seorang janda yang membutuhkan pertolongan itu. Janda itu kaum marginal, biasanya dipandang remeh gitu ya oleh masyarakat yang ada, sehingga ketika janda ini datang kepada hakim seharusnya ditolong, ya kan, walaupun dia nggak bayar gitu ya. Tetapi hakim ini menolak dan menolak. Tetapi karena janda ini begitu gigihnya, minta terus, didatangi terus, dibuntuti terus hakim ini, sehingga akhirnya hakim ini menolong janda itu. Nah, firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita, kalau kamu berdoa, berdoalah dengan gigih, dengan tidak putus-putusnya, karena pasti Tuhan akan melihat. Lalu di dalam ayat yang ke-9 dan 14, perumpamaan yang kedua, yaitu pemungut cukai dan orang Farisi. Ya, ini juga yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Nah, siapa itu orang Farisi? Orang Farisi biasanya suka gandengan sama orang Saduki. Mereka punya perbedaan, tetapi ketika berhadapan dengan kebenaran, berhadapan dengan Yesus, mereka itu kompak banget. Seharusnya mereka menjadi pemimpin spiritual yang bisa menjadi contoh orang-orang Yahudi dan masyarakat pada waktu itu. Tetapi seringkali di dalam penekanannya mereka membedakan hukum yang tertulis dan hukum oral. Kita lihat ya, apa isi doa orang Farisi di dalam ayat yang ke-11 dan 12. Saya ingin Bapak Ibu jemaat membaca sekali lagi. 1, 2, 3. Orang Farisi itu, ya Allah, perhatikan Bapak Ibu jemaat sekalian, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Jadi kalau berdoa di dalam hati, ada yang tahu? Gak ada yang tahu ya. Kalau tadi saya tanya apa kabarnya, hanya 1, 2 orang yang menjawab. Mungkin ada yang menjawab, apa kesannya ketika Bapak Ibu membaca topik kita hari ini? Kemunafikan dalam pengucapan syukur. Mungkin ada yang menjawab dalam hati, tapi saya tidak punya karunia untuk melihat hatimu, jadi saya nggak tahu. Tetapi kita perhatikan ketika orang Farisi berdoa dalam hatinya, nanti ya di dalam bagian yang berikutnya, coba kita lihat
ada daftar list kebaikan diri dan segala sesuatu yang sudah dilakukan oleh orang Farisi ini. Aku tidak sama seperti orang lain. Kalau ada di antara kita, aku enggak sama dia. Aku bukan perampok, berarti dia enggak pernah merampas hak orang lain. Aku bukan orang lalim, aku bukan penjahat, aku taat kepada peraturan-peraturan hukum Taurat. Titik komanya aku hafal dan aku lakukan itu. Aku bukan pejinah, buka situs porno aja nggak pernah, apalagi pejinah gitu kan ya. Apalagi pejinah, mau lihat perempuan aja orang Farisi ini nggak berani gitu kan. Aku bukan pemungut cukai, aku tidak pernah mengkolek merampas uang dari rakyat. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Ada di antara kita yang puasanya lebih dari 2 kali seminggu? Kalau jemaat GKT itu diajar puasa berapa kali setahun Pak Emil? Hah? Sesempatnya. Kalau enggak sempat ya enggak apa-apa. Oke. Ya, memberi 1/10 dari penghasilanku. Wow. Kalau ada orang seperti ini di antara kita, keren enggak orang ini? Keren ya? Yang jawab keren cuma 3. Keren enggak orang kayak gini? Jempol itu kanan kiri, jempol kaki. Orang keren. Lihat, menjadi pelaku hukum Taurat. Tapi coba kita lihat, apakah ini hoak? Enggak Bapak Ibu. Ini doa yang sesuai dengan kenyataan. Jadi dia bukan orang munafik. Karena ketika dia berkata, aku berpuasa 2 kali seminggu, memang dilakukan. Itu standar melebihi, lebih dari standar pada umumnya. Aku bukan pejinah, memang mereka bukan pejinah. Orang Farisi ini bukan pejinah. Jadi ini bukan hoak, bukan orang munafik. Tapi orang yang berdoa sesuai dengan kenyataan dan apa yang dilakukan di dalam hidupnya. Karena memang dia seorang yang sangat taat kepada ketentuan hukum Taurat. Siapa di GKT Citra Raya ini orang yang paling taat kepada kebenaran firman Tuhan? Saya pengen kenalan. Pak Emil, oke. Saya sudah kenal kalau sama Pak Emil. Ada lagi? Pak Edi, Pak Satrio. Terus aja semua yang hamba Tuhan didaftar. Istrinya Budian, istrinya Pak Emil Budian, istrinya Pak Satrio, Bu Edi gitu. Oke. Ini kenyataan dengan list yang tadi loh. Luar biasa. Ada yang mau menambahi, oh saya enggak gitu Bu Shirley, saya punya list sendiri. Wow, keren ya. Orang ini keren gitu ya. Kita lihat berikutnya, bagaimana dengan pemungut cukai. Pemungut cukai yang paling kita kenal siapa Bapak Ibu? Zakius. Yang paling dikenal itu Zakius. Zakius itu keren gitu ya. Nah kita lihat pemungut cukai. Siapa itu pemungut cukai? Ya, bagaimana dia berdoa? Doanya lebih pendek. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengenagah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ada yang berdoa seperti ini, Bapak Ibu? Lihat. Dia berdiri jauh-jauh, mungkin ya. Tafsiran Alkitab mengatakan dia jauh-jauh dari ruang kudus. Memang orang nggak boleh, sembarang orang nggak boleh masuk ruang kudus. Dia jauh-jauh dari ruang maha kudus. Dia jauh-jauh. Tetapi si orang Farisi tadi, dia mengatakan, aku tidak seperti pemungut cukai ini. Ya, berarti walaupun jauh-jauh dia tetap bisa dilihat. Oke.
Ia tidak berani menengadah ke langit sebagai simbol menghadap hadirat Tuhan, menemui Tuhan. Dia enggak berani. Dan dia berkata, ia memukul diri, bukan ngelus dadanya ya, memukul diri, ya, memukul diri dan berkata, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia tidak mengatakan si pemungut cukai ini orang yang berdosa. Orang berdosa ini menyadari betul-betul sebagai manusia kita itu orang berdosa. Kalau orang yang berdosa berarti orangnya baik-baik pada umumnya, hanya ada dosa yang dilakukan jadi orang yang berdosa. Kita ingat Rasul Paulus di dalam suratnya mengatakan, di antara orang berdosa, aku yang paling berdosa. Itu yang dilakukan oleh doa dari pemungut cukai. Nah, ini juga bukan hoak, ya. Ini kenyataan. Seperti tadi juga ketika Farisi berdoa, betul pemungut cukai itu digolongkan oleh Farisi dan Saduki sebagai orang berdosa, ya. Karena mereka menjadi antek-antek pemerintah Romawi yang merampasi, memeras uang rakyat. Jadi sama-sama berdoa sesuai dengan kenyataan. Nah, kalau kita bandingkan jadi seperti ini Bapak Ibu. Oke? Listnya, itu listnya orang Farisi kurang itu ya. Enggak ada berpuasa 2 kali, memberikan 1/10 nih. Yang pemungut cukai doanya pendek. Oke? Tapi kalau kita lihat ayat yang ke-14. Perhatikan ayat ke-14. Yesus berkata kepada mereka, percayalah apabila mereka pulang ke rumah, pemungut cukailah yang diterima oleh Allah. 2 orang yang sama-sama berdoa, menaikkan isi doanya sesuai dengan apa yang dilakukan. Tapi yang diterima siapa? Pemungut cukai. Bukan orang dengan list tadi perilaku dan kebaikan dirinya. Lalu dilanjutkan, dan bukan orang Farisi itu. Setiap orang yang meninggikan diri akan direndahkan, dan setiap orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Mengapa tanggapan Yesus berbeda, Bapak Ibu sekalian? Yesus tidak bersimpati loh kepada tadi, aku bukan perampok, aku bukan pezina. Ya, Yesus tidak bersimpati kepada perilaku yang tadi menurut kita keren, enggak. Tapi Yesus justru mengangkat si pemungut cukai itu dan ditinggikan dan diterima. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa kita, sebetulnya yang harus kita perhatikan adalah motivasi hati. Saya melihat dari doa orang Farisi ini mengecoh Yesus, mengelabui Yesus. Nah, siapa yang pernah dikecoh oleh seseorang? Penipu mungkin ya. Mengecoh, mengelabui Yesus. Apa yang saya maksudkan dengan doa orang Farisi ini mengecoh Yesus? Perhatikan doanya tadi. Aku mengucap syukur karena aku bukan ini, bukan ini, bukan ini. Ayat 12, aku mengucap syukur karena aku berpuasa 2 kali dan ini. Ya. Ketika mau berdoa, datang dengan bahasa rohani, mengucap syukur.
Jangan-jangan engkau dan saya juga seperti itu. Ya. Lalu yang kedua, perhatikan di dalam doa orang Farisi ini. Kata akunya itu 5 kali Bapak Ibu. Dari ayat 11 dan 12 itu. Tapi kayak katamu atau Tuhan cuma 1 kali aja. Itu berarti ketika dia datang kepada Tuhan dalam doanya, sepertinya dia mengucap syukur, tapi justru yang ditinggikan itu siapa? Dirinya sendiri. Ego ini loh, aku ini loh. Siapa sih yang gak suka kita semua dapat perhatian utama? Ya kan? Dapat perhatian lebih. Perhatikan lagi. Ketika orang Farisi ini mengatakan, aku bukan ini, aku bukan ini, aku bukan ini. Sepertinya dia confident, ya kan? Percaya diri. Dia nggak insecure. Dia percaya diri ngomong di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Bapa. Tetapi kalau mau diteliti Bapak Ibu sekalian, itu bukan confident, bukan rasa percaya diri, tapi itu mengandalkan diri. Karena sekali lagi aku, ya, mengandalkan dirinya. Kalau orang yang disodorkan, Farisi ini menyodorkan kepada Tuhan, bukan hanya pembenaran diri, tapi mengandalkan dirinya sendiri. Kita lihat lagi, di dalam doanya, orang Farisi ini memandang rendah sesama. Dia berkata, aku enggak sama orang lain ini. Di GKT Citra Raya itu kan kalau warta gereja ada daftar perpuluhan ya. Ya saya percaya kalau disebut atau ada NN atau kasih kode itu menggerakkan jemaat untuk juga memberikan perpuluhan. Betul ya Pak Emil? Saya asal ngomong loh ini, betul ya tapi ya. Pak Emil tujuannya gitu ya, majelis tujuannya gitu ya. Nah, tetapi ketika kita lihat list itu, oh ini inisial namaku nih, ini kodeku nih, kok dia enggak ya, dia lebih kaya dari aku. Kok dia enggak ya, padahal dia lebih suka jalan-jalan, kemana-mana pun juga. Kok dia enggak, lihat loh. Ketika engkau dan saya memandang rendah orang lain, aku tidak sama Tuhan dengan orang lain ini. Bahkan aku tidak sama dengan pemungut cukai ini. Itu berarti kita memandang rendah orang lain. Kita merasa lebih daripada orang lain. Nah Bapak Ibu sekalian, nah tema kita tadi kemunafikan dalam pengucapan syukur. Tapi saya ingin mengatakan itu bukan kemunafikan, itu bukan kebohongan, tapi itu kesombongan rohani. Kesombongan yang sepertinya religius karena dilakukan oleh orang Farisi, pemimpin spiritual yang ada pada waktu itu. Kesombongan yang rohani dilakukan di bait Allah, dilakukan dalam kegiatan rohani yaitu berdoa. Tuhan bilang, aku tidak berkenan, aku tidak menerima. Dan orang yang seperti itu akan direndahkan. Kesombongan itu dosa yang kayaknya enggak kelihatan, ya kan? Enggak kelihatan. Bisa dibungkus, dibalut dengan kalimat-kalimat rohani, hal-hal yang baik. Apalagi orang-orang yang merasa dirinya lebih religius. Kesombongan itu bisa menyelinap ke berbagai aspek kehidupan kita. Tapi Tuhan benci dengan kesombongan.
Kesombongan membuat seseorang, Alkitab mengatakan, tidak bisa melihat Allah. Kita tahu ketika Hawa jatuh dalam dosa, itu karena keangkuhan hidupnya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sombong, merasa bisa menjadi seperti Allah. Di dalam doa kita atau tindakan kita, mari hari ini kita koreksi diri. Apakah saya adalah orang yang sombong dan membalut kesombongan itu dengan tindakan yang religius dan bahasa yang sepertinya rohani? Aku kalau pelayanan sungguh-sungguh loh, gak seperti dia, suka telat, datang seenaknya. Saya tidak mentolerir orang yang telat dan datang seenaknya. Biar dia berurusan sendiri dengan Tuhan. Aku berdoa siang dan malam, tapi dia tidak pernah doa. Aku lebih pintar, lebih benar daripada suamiku. Aku lebih, genahlah, lebih rohani daripada istriku. Aku lebih baik daripada orang lain. Coba toleh kanan kiri. Apakah di sebelahmu ada orang seperti itu? Itu kalau sebelahnya suami sendiri, istri sendiri, nah iya koyo ibu. Ya. Bapak Ibu, ketika saya mempersiapkan ini sebetulnya jauh. Sebelum saya mempersiapkan saya menyadari. Tapi ketika saya mempersiapkan khotbah ini, Tuhan mengingatkan saya sekali lagi. Salah satu kesombongan yang sering kali tidak disadari oleh hamba Tuhan adalah dalam berkhotbah. Ketika sudah selesai, nanti kita salam-salaman, enggak boleh salaman ya, masih COVID. Terus misalnya ada jemaat yang bilang, "Semu, Bu Shirley, khotbahmu bagus." Wih, badan saya bisa tambah gede. Enggak mau. Saya bisa lebih mekrok gitu ya. Bu Shirley, khotbahmu memberkati, mengingatkan saya. Omongannya kan enggak salah ya, mungkin betul. Tetapi respon hati saya bisa jalannya lain. Kayaknya ringan banget waktu saya jalan. Tanpa saya sadar. Gitu ya. Apalagi kalau ada suami saya yang dengar, terus dia bilang, khotbahmu lumayan. Suami saya ini agak pelit, Bapak Ibu. Kalau dia ngomong lumayan, itu artinya bagus. Kalau dia ngomong bagus tuh, ketawanya lebih kenceng dia. Kalau dia ngomong bagus, artinya bagus gitu ya. Nah, itu membuat saya, aku bisa berkhotbah dengan baik. Sudah lama saya menyadari itu, Tuhan mengingatkan saya. Kalau saya persiapan dengan sungguh-sungguh, itu bukan demi diri, tapi demi supaya Tuhan dimuliakan. Jadi pernah loh, udah lama. Kalau enggak ada orang bilang khotbahmu bagus tuh saya mikiri Bapak Ibu sampai pulang. Apa yang salah tadi ya? Jemaat di sini kurang terbiasa menghargai, gitu loh. Tuhan tidak suka dengan kesombongan seperti itu. Saya tidak tahu kesombongan dalam hal apakah yang engkau masih punya di dalam hatimu. Tadi perhatikan, orang Farisi ini berdoa di dalam hatinya, enggak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu, Bapak Ibu. Tuhan itu pakar untuk menembus hati manusia. Tuhan itu melihat bahasa hati kita. Apakah kita memang sungguh-sungguh atau pura-pura? Orang sombong itu bisa saja di luarnya, kan seju, puji Tuhan, tapi dalamnya, ciami aku. Ya. Lumayan aku. IP kamu berapa? 2,9. Aku loh 3,4 gitu ya. Gajimu berapa? Cuma 7 juta. Aku loh. Hati-hati dengan yang namanya kesombongan. Bagaimana dengan pemungut cukai?
Lawan dari kesombongan adalah kerendahan hati. Orang-orang Farisi mengandalkan dirinya sendiri. Tapi pemungut cukai tidak seperti itu. Dia tidak berani menengadah seolah mengatakan Tuhan. Menghadap Tuhan aja aku tidak berani. Menyebut nama Tuhan aja aku tidak berani. Aku nggak pantas ada di sini Tuhan, makanya aku berdiri agak jauh. Posisi yang mungkin nggak dipandang oleh orang lain. Ini loh Tuhan, lihat hidupku. Ada penyesalan di situ. Tapi itu yang Tuhan mau kita lakukan. Ketika engkau dan saya berdoa, ada kerendahan hati. Siapa sih kamu? Kalau tadi orang Farisi, aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku gak sama seperti orang-orang banyak, aku bukan pezina, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku bukan ini. Lalu siapa dia sebetulnya? Dia sendiri sebetulnya gak jelas dengan dirinya. Tuhan ingin melihat kerendahan hati. Jadi kalau tema khotbah pada pagi hari ini kemunafikan dalam ucapan syukur, saya ingin Bapak Ibu ambil bolpen dan coret itu kemunafikan dan diganti dengan ucapan syukur dengan bahasa hati yang benar, yaitu yang Tuhan mau kita lakukan. Seorang yang bijak mengatakan begini, saya selalu mengeluh bahwa saya tidak memiliki sepatu baru. Nah, nulis ini saya sendiri tuh rasa bersalah Bapak Ibu. Waktu saya ulang tahun kemarin, teman saya itu memberikan sepatu. Ini kalau sepatu saya beli sendiri harganya 3 juta. Saya nggak mungkin beli dan saya nggak punya uang beli sepatu harga 3 juta. Waktu nulis ini, saya mengeluh bahwa saya tidak memiliki sepatu baru. Rasanya mau tak copot, ya enggak mungkin sepatu saya gitu ya. Nah, sampai akhirnya saya bertemu dengan seseorang yang tidak memiliki kaki. Itu membuat dia bersyukur. Saya selalu mengeluh atas makanan yang tidak disukai. Sampai akhirnya saya bertemu dengan seseorang yang mengais makanan karena kelaparan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, teman-teman yang ada di sini gak sampai mengais kelaparan. Tapi seringkali kita tidak bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saya selalu mengeluh atas rumah saya yang kecil. Sampai akhirnya saya mendapati seseorang yang terlelap di pinggir jalan yang ramai. Kemarin saya ngobrol sama suami saya kalau jalan itu kalau dari rumah juga lewat gereja ini. Hanya di depan gereja itu kalau pagi-pagi jam 5, setengah 6 masih banyak truk-truk besar yang berhenti di situ. Dan sopirnya itu katanya sampai ngorok-ngorok. Nggak tahu, mungkin suami saya agak iseng ya, kalau lewat truk ada sopir dia dengerin dulu, dia lihat dulu, ngorok-ngorok. Kita bersyukur kita masih bisa tidur di tempat yang enak. Banyak hal yang kita bersyukuri. Mungkin COVID membuat engkau kehilangan suami atau anak. Membuat kehilangan orang tua. Tapi di tengah kehilangan itu, saya percaya masih ada yang bisa kita syukuri. Mungkin COVID ini membuat engkau omset pekerjaan tokomu ngedrop, ya. Tapi masih bersyukur masih punya toko. Ada seorang yang konseling sama saya mengatakan, Bu, omset saya turun drastis. Oke, turun drastis itu berarti kan masih ada. Dan dia ngomong sekarang omsetnya itu hanya 2 digit. Masih lumayan 2 digit. Ada orang yang gak punya digit-digitan. Betul gak Bapak Ibu? Dia mengatakan kepada saya,
Sekarang pabrik saya tinggal 2. Oh, pabrik tinggal 2. Itu banyak yang disyukuri. Tapi dia mengatakan, aku enggak bisa tidur. Sampai harus minum obat tidur. Aku enggak bisa tenang dan damai. Mah dan GERD-ku kumat. Ada banyak hal yang kita bisa syukuri di dalam hidup ini. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yuk kita baca bersama-sama Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Allah dalam segala hal. Karena itulah yang Allah inginkan untuk kita lakukan. Sebagai orang yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Bersyukurlah kepada Allah dalam segala hal. Bukan dalam hal yang engkau dan saya inginkan. Dalam segala hal. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kira-kira 7 bulan yang lalu, 7 bulan ya, April ya 7 bulan lebih. Saya itu sedang ada di Yayasan Abigail di sana. Semua lagi doa, kalau jam 9 itu mereka ada doa pagi. Saya itu di ruang tengah dan saya mau buka pintu, membukakan tukang sayur yang kirim sayur untuk Abigail. Ketika saya mau buka, intinya saya jatuh. Cuma satu undakan, satu anak tangga. Jatuh dan ketika jatuh posisinya duduk tapi duduk yang enggak tepat. Duduk yang enggak tepat gitu ya. Dan itu ketika jatuh Bapak Ibu jemaat sekalian, itu rasanya ada panas yang mengalir ke atas dan panas yang mengalir ke bawah sampai ujung kaki. Saya berdoa begini, dalam kesakitan saya berdoa gini, Tuhan tolong, saya tahu ada sesuatu tapi jangan buat saya lumpuh. Karena sakit banget, saya itu berteriak-teriak. Ya. Dan mereka lagi doa di dalam itu semua berhamburan. Kok Bu Shirley ini teriak-teriak kenapa? Gitu ya. Berhamburan jadi doa itu tuh belum selesai, berhamburan. Para perawat mau menolong saya berdiri, gak bisa, saya kesakitan banget. Nah suami saya itu memang terlalu sayang sama saya. Kalau lihat istrinya kesakitan, dia bingung apa yang dilakukan. Jadi saya lihat dia masuk, keluar mau kemana, pamit sama saya, mah saya tak pulang dulu, loh kok malah pulang? Ya kan, tapi kan saya kesakitan nih, ya. Saking paniknya, saking sayangnya dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ketika saya sudah bisa sedikit ngomong, saya bilang tolong ambilkan HP saya sama, nggak tahu saya ngomong sama siapa itu. Saya bilang telepon anak saya yang terdekat. Mereka mau angkat saya, nggak bisa kesakitan dan juga nggak bisa karena terlalu berat. Ya. Terus akhirnya anak saya bilang, mah tak panggilin ambulans, nggak usah. Hampir 1 jam, akhirnya baru saya bisa dinaikkan ke mobil dan dibawa ke mana nih? Rumah sakit ortopedi. Harus dioperasi karena L2-nya tulang belakangnya itu satu tuh remuk. Operasinya itu semennya aja harganya 28 juta. Kok dokternya nggak ngomong gitu loh. Kalau ngomong, saya mau minta Pak Anton semen 3 roda 1 sak. Kan pasti nggak segitu ya Pak Anton ya. Mahal banget. Nah di dalam dokternya itu bilang 99% recovery itu dalam hitungan hari. Sampai sekarang ini saya masih pakai korset Bapak Ibu ya untuk penyangga. Masih sakit ya. Nah awal-awal belajar jalan, latihan jalan, itu saya jalan kan pelan-pelan. Suami saya tuh suka jalannya di depan duluan. Pah tunggu, dia lupa kalau punya istri gitu ya. Pah tunggu, istrinya segede gini dia lupa lagi ya. Saya bilang istrimu ini sekarang cacat. Saya membahasakan diri begitu loh. Istrimu ini sekarang cacat karena buat jalan sakit. Ini kalau sudah khotbah 2 kali ini sama pagi, harusnya nanti saya harus baring. Tapi habis ini saya ada pelayanan lagi. Nah sakit Bapak Ibu ya.
Tapi ketika saya belajar kebenaran firman Tuhan, saya berkata begini, masih bisa jalan Syari, bersyukur. Khotbah pertama saya di remaja salah satu GKI itu saya syukuri, bersyukur masih bisa khotbah, disediakan kursi, saya mau coba, saya mau berdiri. Bersyukur, walaupun aktivitas saya agak terbatas, tapi saya bersyukur. Ada banyak hal, bahkan di dalam tantangan kehidupan yang sulit pun, saya percaya ada banyak hal yang masih kita bisa syukuri. Amin Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mau ada di dalam kehidupan kita, di dalam doa kita. Karena memang kalau kita lihat ayat ini, bersyukur itu kehendak Allah. Bersyukur itu maunya Tuhan. Kita kan suka tanya kan, apa sih Tuhan yang Engkau mau aku lakukan? Apa sih Tuhan hal yang memperkenan Tuhan? Ini loh salah satunya, bersyukur. Boleh katakan bersama saya, mengucap syukur adalah kehendak Allah. 2, 3. Mengucap syukur adalah kehendak Allah. Jangan bingung melakukan kehendak Allah, kita harus gini. Salah satunya yang paling baik, kita bisa duduk bersyukur. Kemarin saya khotbah di salah satu gereja kecil di Sidoarjo. Pulang di mobil saya bilang, Pak, tadi ketika saya duduk, kursi itu tuh ambles. Apa ya ambles artinya ya? Apa? Enggak melengkung Pak Emil. Blesek, podo wae. Pokoknya apa sih? Ini Bapak Ibu coba duduk, kan enggak ambles kan? Enggak blesek kan? Ya. Hah? Penyet ya. Tapi bukan ayam penyet, ya. Saya pikir karena saya berat dan ini lebih sensitif sekarang cari tempat duduk. Tapi saya lihat sebelahnya kok sama aja. Saya lihat sebelah kiri kok sama aja. Ya udah saya enggak pindah. Tapi saya melihat mungkin gereja ini memang tidak punya dana untuk beli kursi. Kursi itu mahal loh. Satu berapa ya? Bisa 400.000 Pak Anton? Ya, 400.000. Bayangkan itu harus mengganti beberapa. Enggak mudah. Bapak Ibu, ketika engkau dan saya masih bisa duduk di kursi di gereja ini, yang enggak penyet tadi, yang enggak ambles tadi, ya, kita aja bisa bersyukur kok. Bersyukur. Bapak Ibu kalau tahu teman-teman saya di Abigail, ya, mereka dirawat. Sepertinya kalau kita camp itu cuma 3 hari, 2 hari, mereka camp setahun lebih. Tapi saya selalu mengingatkan teman-teman saya, di Abigail ketika engkau dirawat pun banyak hal yang bisa engkau syukuri. Bapak Ibu mungkin gak bersyukur seperti teman-teman saya di Abigail. Kita sehat, kita tidak punya masalah dengan gangguan kepribadian dan gangguan jiwa. Ada banyak hal yang kita bisa syukuri. Nah, bersyukur itu adalah kehendak Allah. Ketetapan Allah, bukan permohonan Allah. Shirley please bersyukur ya. Shirley please, Desi please bersyukur. Enggak, kehendak Allah. Desi, Shirley, siapapun kita harus bersyukur dalam segala keadaan. Ucapan syukur adalah bahasa hati yang Allah bisa lihat. Ketika engkau dan saya punya bahasa hati ucapan syukur, maka paradigma cara berpikir kita melihat masalah pasti berbeda. Oh iya ya, kalau Tuhan izinkan ada tantangan di hidupku, apa yang mau aku pelajari? Kalau Tuhan izinkan ekonomi ini lebih seret, apa yang aku harus pelajari? Kalau Tuhan izinkan kita ditipu oleh rekan bisnis atau orang lain, apa yang bisa aku pelajari? Ketika engkau dan saya punya bahasa hati bersyukur, paradigma kita lihat orang berbeda. Perilaku kita berbeda, tutur
kata kita juga berbeda. Kita tidak merasa lebih daripada orang lain. Tuhan tahu bahasa hatimu. Tuhan tahu isi hatimu. Orang Farisi aja berdoa di dalam hati, Tuhan tahu kok. Jadi jangan suka batin. Apalagi engkau tidak punya ilmu kebatinan. Kalau engkau punya ilmu kebatinan, itu pun harus dihancurkan dalam nama Yesus. Apalagi enggak punya ilmu, jangan suka batin. Apalagi batin yang jelek-jelek. Tuhan tahu isi hatimu dan isi hatiku. Yang terakhir, bukan kebahagiaan yang membuat engkau dan saya bisa bersyukur. Bukan harta yang membuat engkau dan saya bisa bersyukur. Bukan apa yang kita miliki, bukan karena sepertinya itu bahagia yang membuat engkau dan saya bisa bersyukur. Tetapi ketika engkau dan saya bersyukur, membuat kita bahagia. Kemunafikan dalam ucapan syukur itu berlawanan dengan ini. Yang kita harus lakukan adalah ucapan syukur dengan bahasa hati yang memperkenan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Saya ingin mengajak Bapak Ibu boleh menyanyikan lagu yang Bapak Engkau Sungguh Baik yang tadi kita nyanyikan. Bapak Ibu tadi waktu kebaktian pertama WL mengajak nyanyi lagu ini. Lagu ini sudah berkali-kali saya nyanyikan. Lagu lama. Tapi saya diingatkan kembali ketika seorang bersyukur, yang ada adalah memuji kebesaran karya Tuhan, bukan ku yang ditinggikan. Di hidupku
Amin. Silakan duduk.